Bab 389. Bertemu lagi. Dan posisi Grace Lynn di industri hiburan sudah mendarah daging, orang yang pernah mengambil ratu bayangan. Christy menangkap sedikit, kamu seharusnya mengenal Grace Lynn dengan hati-hati, tapi tiruannya terlalu berat. Rok dan pinggang rok bersamanya. Gaun yang aku kenakan sebelumnya sangat mirip. Christy, dalam industri kita dapat belajar dari dan merujuk, tetapi kita tidak pandai meniru. Ketika Christy mendengar ini, tidak ada darah di wajahnya yang putih cantik itu, aku. Mungkin tidak sengaja terbentur, aku. Audrey Han melanjutkan, konsep desain Stephanie Xiao bagus, tapi kamu terlalu terbatas dengan gayamu sebelumnya. Mengenai Talita segera menegakkan tubuh dan menatapnya dengan keras kepala. Audrey Han tersenyum sedikit, gambaran keseluruhan bagus, tetapi kesalahannya terlalu ceroboh, dan banyak detail tidak disempurnakan. Mendengarnya, Talita hampir memuntahkan seteguk darah tua. Kamu, Ronnie Lee, berhenti. Ronnie Lee tiba-tiba memotongnya, menatap Audrey Han sambil tersenyum. Nona Audrey Han, Ratu Audrey Han, setelah apa yang kamu katakan tadi, aku telah mengkonfirmasi bahwa kamu adalah seorang raja. Simpan sedikit muka untuk kami para pria, jangan membicarakannya lagi. Audrey Han menatap posisi akhir. Di mana Jason Lin? Pekerjaan yang diberikan pemuda itu adalah satu-satunya yang membuatnya merasa puas, tapi pekerjaannya menyembunyikan terlalu banyak aura gelap. Meskipun terlihat bagus dan memiliki aura, tetapi memiliki perasaan depresi yang sangat tidak nyaman. Itu pasti ada hubungannya dengan karakternya sendiri. Jason Lin tidak masuk kerja hari ini. Stephanie Xiao dengan cepat menjawab untuk Jason Lin, pasti telah terjadi sesuatu pada keluarganya. Apakah kamu sudah melaporkannya? Sudah. Stephanie Xiao segera berkata, aku membantunya ketika aku datang di pagi hari. Gita mengangguk, itu benar, tapi aku lupa memberitahumu. Audrey Han bersenandung, lalu mengumpulkan informasinya. Jika tidak membutuhkan aku akan melanjutkan, maka kalian sekarang sudah tahu bagaimana mendesain selanjutnya, kan? Kecuali Ronnie Lee dan Marcel Wang yang sedikit malu, Brianny Zhang seharusnya yang paling tidak senang. Dia duduk di tempat dengan tinjunya terkepal dan menatap Audrey Han. Semua orang tahu bahwa kita tidak punya banyak waktu untuk terburu-buru membuat gaun ini, jadi sampai draft kalian tidak memuaskanku, semua orang akan tinggal dan bekerja lembur hari ini. Semua orang tidak berbicara, tetapi mereka jelas tidak puas. Pertemuannya sudah selesai. Setelah Audrey Han pergi, Brianny Zhang akhirnya pecah. Sial. Dia pikir dia siapa, dan dia berkata begitu fasih di sana, dia tidak tahu apakah dia benar-benar memahaminya atau pura-pura memahaminya. Talita meliriknya, dan berkata dalam hati, dia benar-benar berkata ya, kamu tidak pernah mengerti rute Grace Lynn sebelumnya, kan? Dia sudah bertahun-tahun sejak mereka debut, bodoh bagimu untuk mendesain kostum girly untuknya di tingkat ratu film. Aku. Brianny Zhang melihat Christy, yang memerah di samping, dan tiba-tiba menikamnya, tidak peduli seberapa buruk desainnya, itu adalah desainku sendiri, tidak seperti beberapa orang. Berani untuk meniru orang lain. Segera setelah dia mengatakan ini, darah di bibir Christy juga menghilang, dan tangannya yang putih bersih meremas kuat bayangannya, menggigit bibir bawahnya dengan paksa. Christy menoleh dengan tiba-tiba, menatapnya dengan ketakutan. Aku hanya secara tidak sengaja bertabrakan dengan produk orang lain, tetapi kamu tidak dapat merancang hal yang baik, kualifikasi apa kamu punya untuk membicarakanku? Setelah berbicara, Christy mengambil map itu dan bergegas keluar tanpa menunggu Brianny Zhang berbicara. Ronnie Lee, hei. Dia juga bangun dan mengejarnya. Tanda pisah, tanda pisah. Audrey Han baru saja kembali ke kantor dengan membawa informasi. Setelah duduk, dia mengulurkan tangan dan memutar alisnya yang agak sakit. Orang-orang ini benar-benar. Gita membawakan kopi untuknya dan mengeluh, masih mengatakan bahwa ini adalah elit.
mereka semua menggambar apa, benar-benar buruk. Mendengar, Audrey Han mengangkat matanya dan melirik Gita, lalu menjelaskan dengan tenang. Mereka elit, aku mengenal karya-karya mereka sebelumnya, desain Briani Zhang bersemangat dan hidup, karya Christie kurang kreatif dan selalu meminjam sesuatu dari desain orang lain. Talita terlalu ceroboh dan detailnya tidak cukup bagus. Ronnie Lee. Gaya pribadinya terlalu kuat, Stephanie Xiao. Mirip dengan Briani Zhang. Sebenarnya, gaya mereka sangat jelas, belum lagi Marcel Wang, dan detailnya tidak cukup bagus. Ini Jason Lin. Dia tidak datang hari ini karena dia meminta cuti, dia terlalu dingin, aku pikir karya yang dirancang oleh orang ini juga agak aneh. Setelah mengatakan ini, Audrey Han meletakkan kopi di tangannya dan mau tidak mau mengeluarkan draft gambar yang telah dikirimkan Jason Lin sebelumnya, dan kemudian melihatnya lagi. Bukankah itu aneh? Meskipun desain keseluruhan tampaknya sangat halus, tetapi itu ditekan di mana-mana. Mendengar, Audrey Han mengangguk dan membuat pernyataan pemikiran, aku kira itu ada hubungannya dengan pengalamannya. Pengalaman apa? Begitu suara itu jatuh, ponsel Audrey Han berdering di atas meja, dia meliriknya, lalu mengangkatnya. Halo, halo. Finalin yang memanggilnya, Finalin tersenyum malu di ujung yang lain, maaf Audrey, aku meneleponmu begitu pagi, aku tidak mengganggumu, kan? Pagi. Audrey Han melirik jam, sudah hampir tengah hari sejak mereka selesai rapat. Diperkirakan pihak lain baru saja bangun. Memikirkannya, dia menjawab dengan lembut, tidak apa-apa Nona Lin, kami dapat melayani pelanggan 24 jam sehari. Begini, aku memikirkan beberapa bahan, aku ingin menambahkannya ke gaunku saat itu, apakah kamu ada waktu sore ini? Sore. Audrey Han mengangguk, tidak masalah, tentu saja aku ada waktu. Baiklah, mari kita bertemu jam 2 siang, dan aku akan mengirimkan alamatnya padamu saat itu. Setelah menutup telepon, Gita bertanya dengan curiga, apakah itu Finalin? Iya, dia memintaku bertemu untuk membicarakan gaun itu. Oh, kalau begitu aku akan keluar dan melanjutkan pekerjaan. Tanda pisah, tanda pisah. Di sisi lain, tepat setelah Finalin menutup telepon, dia tidak tahan untuk mengeluarkan undangan dari kotak di meja. Ini adalah undangan untuk jamuan bisnis, jamuan makan masih lama, aku mendengar bahwa Golden Ye juga akan datang. Ketika dia muncul di depannya dengan gaun yang disukainya, dia tidak percaya jika dia tidak terobsesi padanya. Sambil memikirkannya, Ibu Lin tiba-tiba membuka pintu dan masuk. Finalin, apa yang kamu lakukan? Ibu. Finalin buru-buru memasukkan kembali undangan itu ke dalam kotak dan bangkit dengan telepon. Melihat dia masih mengenakan piyama, Ibu Lin menatapnya tak berdaya, lalu mengulurkan tangan dan menjentikkan dahinya, kamu ini pasti baru saja bangun, kan? Pergi cuci dan ganti pakaianmu, Bibi Song ada di sini. Bibi Song ada di sini. Ketika Finalin mendengar nama Ani Song, matanya berbinar, dan kemudian sedikit rasa malu muncul di wajahnya. Itu. Bagaimana mungkin Ibu Lin tidak mengerti apa yang dipikirkan putrinya? Dia tersenyum dan berkata, aku mengaturnya datang ke sini untuk bertemu denganmu. Bisakah dia dan Golden Ye bertemu lagi? Bersambung.